Selamat datang di acara Bini Podcast kedua yang berjudul Teater Taman Siswa. Kali ini bersama saya Muhammad Rian Nazmi, ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang seniman, seorang sastrawan, seorang yang bergeliat di dunia teater. Inilah dia, Bapak Wahyanagiri MC. Salam ke esensi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi sibuk apa, Pak? Karena situasinya PPKM, saya lebih banyak aktivitas di rumah itu, membuat naskah-naskah. Ada kalau ada 7-8 judul ya, barusan saya bikin. Pertama-tama mungkin bisa perkenalan dari Bapak, masa kecilnya seperti apa, kemudian lahir di mana, sekarang tinggal di mana, dan sampai bagaimana Bapak bisa masuk ke dunia teater. Oke, kalau soal perkenalan kadang membuat saya agak malu karena nanti seakan-akan sombong gitu. Oh, betul Bapak. Saya lahir di Jogja, di Gunung Kidul, tapi kemudian pindah ke Jogja karena bapak saya kepala sampah lubang di Jogja, tugasnya pindah-pindah. Kemudian langsung saja ke dunia kesenian. Saya masuk ke kesenian itu pertama bukan di teater, saya justru di seni rupa. Saya sejak itu aktif bikin gambar-gambar, mengisi majalah-majalah untuk bikin ilustrasi gitu. Namun pada 1976 saya sudah masuk ke teater di kampung karena kakak saya itu seorang teaterwan di Indonesia, mengajak saya untuk berkesenian. Ini bukan pilihan teater, kesenian itu bukan pilihan karena sebenarnya hanya untuk senang-senang saja. Kalau saya menekuni sebenarnya seni rupa, saya lebih seni rupa sampai saya ada di salah satu kampus sebenarnya sebelum ke UST. Saya ke salah satu kampus jurusan patung, tapi orang tua saya nggak setuju. Orang tua saya lebih mengendaki saya menjadi seorang akuntan atau seorang banker karena bapak saya itu kepala bank, salah satu bank terkenal di Indonesia, di Tiro. Tapi sampai saya diusir, mereka saya melukis terus diusir, kamu keluar dari rumah ini, saya nggak mau punya anak kesenian, kamu mau hidup dari apa gitu. Itu pada perjalanan itu ketika SMA saya sudah jadi ketua himpunan teater Jogja, HTI. Jadi ada di Jogja itu ada setiap kampung punya grup teater, namanya Arisan Teater, himpunan teater Jogja. Arisan teater artinya pertunjukan, bukan arisan kayak bagi duit itu enggak, tapi menggelar pertunjukan di kampung-kampung setiap bulan sekali, misalnya 6 grup, 7 grup. Kemudian bulan depan grup siapa lagi diundi kan, yang bakal tampil 5 atau 6 grup itu rutin ke kampung-kampung. Jadi itu konsep tahun-tahun 70-an akhir, 79-78 saya SMA itu. Saya oleh Bang Azora saya diminta untuk jadi pengelola arisan teater itu. Itu mulai ikut teater di kampung pada 76, usia berapa? kelas 6 SD. Oh, Saya kelas ikut SD. teater kampung saya itu sudah menjadi teater pilihan Taman Budaya Yogyakarta. 5 besar teater di Yogyakarta, teater anak-anak, masih teater anak tapi teater yang sangat intens. Taman Budaya Jogja punya program setiap tahun sekali 5 besar teater. Teater saya itu dipilih karena intensitas pentas di area teater, kemudian dianggap suatu teater yang kompeten ditampil di Taman Budaya. Iya. Nah, teater mulai meracuni saya. Teater mulai semacam memasukkan serum dalam tubuh saya. Akhirnya saya berteater, ikut grup teater di Jogja. Ada teater awam, saya ikut di. Kalau teater Jogja itu pertama ada bengkel teater, kemudian bengkel teater pecah menjadi teater dinasti dan teater awam. Nah, saya ikut di teater awam itu kita kelas 6 SD, kelas 1 SMP gitu. Masih kecil, paling kecil sendiri. Itu kemudian semasa kuliah saya tertarik kuliah di UST itu sebenarnya bukan saya, karena saya pengennya diisi kan asri. Saya jujur-jujuran patung itu orang saya nggak setuju, saya diusir. Mahasiswa seni rupa sebenarnya, tapi 1 tahun kemudian saya hidup menggelandang di Malioboro, bapak saya nemuin saya sudah pulang sekarang kuliah. Saya nggak mau kuliah di jurusan manajemen atau ekonomi karena
orang tua saya ingin saya saya pegawai salah satu bank itu, saya suruh ngelamar, diterima dan saya bisa lari. Terus saya tertarik di UST karena ada senior saya yang kuliah di sana. Di teater ada, di sana ada teaternya gitu. Kuliah di sana, saya masuk ke sana. Jurusannya bahasa Indonesia. Saya masuk, saya pikir jurusan sastra dan bahasa Indonesia murni, bukan keguruan. Masuk. Begitu semester 2, saya baru tahu, ternyata jurusannya keguruan, berarti saya nanti menjadi guru gitu. Iya. Saya nggak pernah masuk lagi. Saya nggak mau jadi guru. Saya nggak pernah masuk lagi. Namun saya mendirikan teater di sana, kelompok sastra pendukung. Kelas semester 2 itu saya mendirikan teater. Kalau saya ke kampus hanya latihan teater. Saya tidak mau kuliah lagi. Saya kuliah hanya di mata kuliah sastra, mata kuliah bahasa. Kalau mata kuliah pendidikan, ada kan mata kuliah pendidikan, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan dan sebagainya. Itu saya nggak pernah ikuti semuanya. Semua nilai sastra saya A, saya paling jago. Kalau saya sombong, saya paling jago. Tidak pernah kuliah pun saya A. Saya bacaan saya horizon. Majalah horizon saya baca habis. Analisis puisi dan sastra ya tak malah habis. Tidak kuliah pun saya yang suruh analisis puisi juara gitu. Itu akhirnya saya lebih banyak pergi dari kota Jogja. Saya ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Ponorogo, ke Pacitan dan sebagainya. Ketika ada ketoprak tobong namanya siswa budaya Wahyu Budaya punya Bu Susi dan Pak Sis itu, ketika mereka nobong saya datang ke sana untuk belajar kesenian, belajar artistik, belajar make up dan sebagainya. Saya mengamati terus berbulan-bulan. Nanti pulang lagi ke Jogja, ke kampus lagi, berkesenian lagi, berteater lagi. Kadang-kadang kuliah yang boleh ujian tapi tidak harus mengikuti mata kuliahnya, saya ikuti ujiannya. Saya lolos. Yang tertib absen saya nggak ikut. Maka saya kuliah itu sampai semester 2. Pokoknya nggak ada habis. Di UST. Ya. Konsepnya saya masuk ke, saya ceritakan tadi, masuk ke Taman Isur, ke UST, saya dirikan teater dan sastra itu namanya Kelompok Sastra Pendukung, KSP itu. Sebuah perkumpulan anak-anak sastra pendirinya, tapi akhirnya beberapa jurusan masuk ke sana dan sekarang mereka menjadi orang-orang hebat di Jogja, di Indonesia. Dari alumni UST itu ada, kalau teman-teman KKR ada saya Cika Stalin, redaktur seniornya di sana, kemudian ada Sulanang Tirta Sujana, ada Isbar Skandar, ada Umil Kusum penggerak sastra Hiba, itu anggota saya. Banyak soal Indonesia. Itu anggota teater KSP yang sekarang luar biasa. Saya kalah dengan mereka. Itu terapkan dulu ya Pak. Ya, jadi kalau secara akademik teater di kampus itu, kalau di luar saya lagi berhenti menjadi kelompok ketua arisan teater himpunan teater Indonesia. Kemudian saya bersama teman-teman ikut mendirikan ada ketoprak contong itu. Sejarah ketoprak contong itu sebelumnya kan ada wayang kulit 2 kelir 6 dalang gitu. Itu kita bersama Kocil, bersama Indra Tranggono, Mas Iman Budianto, saya menggagas bahwa kenapa wayang kulit tidak menarik untuk ditonton. Jadi kita harus ada inovasi. Bikin satu pertunjukan yang menarik anak muda. Maka kita bikin dalangnya tuh 6, kelirnya 2. Kemudian ada dangdutnya dalam pertunjukan itu. Pada perkembangannya menjadi yang sekarang ini ketopraknya wayang kulitnya Singgono Nugroho. Kemudian di ketopraknya kenapa ketoprak seperti itu alurnya? Kenapa ketoprak selalu diawali dengan tembang, dengan adegan sederhana? Jadi konvensi alur itu tidak pernah menarik bagi saya, bagi teman-teman anak-anak muda ini. Ini nggak menarik, kenapa? Adegan pertama pasti istana, pisauanan, kemudian ada orang datang, lapor ada kekasuan di sana, diserang itu. Alurnya linear yang tidak menarik secara struktural. Kita bongkar habis, ketoprak itu harus alurnya harus dasar, diawali dari satu konflik yang luar biasa hingga orang terpikat. Dan ketoprak itu tidak harus dimulai jam 9 diakhiri jam 4 pagi, tidak. Ketoprak itu bisa hanya 1 jam, 2 jam. Maka kita bikin ketoprak. Saat itu ketoprak umur. Saya ingat betul sebelumnya Geger Samburia. Jadi lihat situasi politik atau situasi negara ini yang sedang tren apa. Kalau saat itu misalnya sedang tren sepak bola Piala Dunia gitu. Antar klub
saat itu yang paling hebat adalah ada Lesi, ada Sanduria, ada Lasio dan sebagainya. Kelompok-kelompok itu akhirnya kita bikin ketoprak judulnya GG Sanduria. Penontonnya itu penuh, tiketnya habis. Kita bikin penjualan, tapi itu humor. Meskipun dalam perjalanan itu menjadi petaka bagi saya karena saya harus tangkap kepolisian Sleman itu karena saat itu kan masih Orde Baru, tidak boleh ketoprak-ketoprak berbau-bau kritikan gitu. Iya. Mas Sofyan Almarhum itu bikin satu pertunjukan, dia mengkritik perjudian. Kenapa polisi selalu menangkap orang-orang judi? Itu kata dia. Banyak Arab nahan yo, Arab nangkap yo, nangkap sing do judi, nangkap pabrik kartunya gitu Mas Sofyan. Nah, saya sebagai penyelenggara ditangkap. Nah, di malam itu digerebek. Tapi saya menyelamatkan pertunjukan. Tidak, pertunjukan ini harus jalan terus. Urusan ini adalah saya besok pagi. Saya ditangkap di BAP dan begitu. Jadi itu perkembangannya. Kalau kita kembali ke judul ya Pak, yang drama Teater Taman Siswa, mungkin teman-teman pada bertanya, Teater Taman Siswa itu sebenarnya apa sih? Ya, di teater di Taman Siswa itu kan Taman Siswa secara keseluruhan ya. Taman Siswa secara pendopo, secara majelis dulu memang teater itu menjadi barometer di Jogja. Ada teater pendopo. Teater pendopo itu teaternya anak-anak SMA sebenarnya, bukan teater kampus. Anak SMA, teaternya Taman Wadia. Di sana ada Saptaria, ada pelatihnya Nurwi ya. Kemudian ada Endarto. Orang-orang bagus, orang besar yang berkumpul di sana yang kebetulan sekolahnya adalah SMA Taman Wadia. Saat itu di Jogja itu yang namanya festival teater SMA itu rutin diselenggarakan. Nah, teater pendopo ini, teater SMA Taman Wadia yang namanya teater pendopo ini rutin. Ini menjadi juara rutin. Kalahnya cuma paling kalah bersaing hebatnya antara De Brito punyanya Aris Lemu, kemudian teater SSRI, teater SSRI punyanya Butet itu, kemudian teater SMA 3 tadi. Jadi ada pelanggaran juaranya itu. Pendopo, teater kampus, teater pendopo, teater yang ada di Taman Siswa itu menjadi incaran orang ini potensi yang luar biasa. Jika berani itu. Kemudian di kampus ada teater yang namanya Kelompok Sastra Pendopo, teater KSP. Saya dirikan itu. Itu bagian dari beberapa anak yang dulu Taman Madia. Ketika dia meneruskan kuliahnya di UST, dia mesti masuk ke pendopo, bergabung dengan saya. Maka teater KSP itu mungkin kuat juga karena didominasi oleh orang-orang yang ngerti teater, yang sudah berpengalaman. Di sana menjadi barometer kesenian di Jogja juga di teater KSP. Selesainya teater pendopo, Nurwi sudah tidak melatih di sana, kemudian ada pergantian kepala sekolah dari Ki Ongki Sukirno. Kemudian dilanjutkan anak-anak SMA Taman Wadia itu kepengen punya teater lagi, melanjutkan pendopo, maka dibentuklah sebuah kalau kampus UKM ya, kalau SMA itu lupa namanya. Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler teater tema namanya. Oh iya. Teater tema ini juga sama kasusnya dengan teater pendopo, ini menjadi langganan juara festival teater SMA. Musuhnya tetap sama. Kalau dulu SSRI, teaternya Butet itu, ketika teater tema ini karena SSRI sudah menjadi SMKI, maka melawannya selalu SMKI, teater tema, namanya terus. Saya ngajar di teater tema bersama beberapa member KSR tadi yang di sana. Ini cukup lama menjadi bercokol di Jogja dan diperhatikan secara jeli juga oleh banyak orang, karena orang-orang teater tema ini juga sekarang banyak yang menjadi seniman-seniman. Jadi perkembangannya seperti itu teater yang ada di Taman Siswa. Meskipun di UST sendiri banyak teater. Di UST itu ketika zaman saya ada teater yang jurusan Inggris, itu pasti ada pertunjukan English Night itu yang selalu menggelar pertunjukan teater. Bahasanya Inggris, kemudian anak-anak jurusan lain ada. Tapi yang paling menonjol teater secara akademik, secara universitas itu Longkat Front itu. Berarti Teater Taman Siswa itu adalah sebutan dari teater-teater yang ada di Taman Siswa. Ya, beberapa grup yang ada di sana. Oh iya. Kemudian apakah teater pendopo itu masih ada sampai sekarang? Enggak ya. Teater pendopo dalam arti teater kelompok sastra pendopo ya. Ketika saya
sudah mulai tidak aktif di sana, saya minta ke kampus, ke rektor untuk mencabut teater kelompok Ekstra Pendopo ini untuk tidak menjadi teater UKM yang dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh kampus. Kan setiap semester dapat biaya. Kita ambil, kita keluar dari UKM bahwa kita mau melakukan apapun tidak ada kaitannya dengan kampus itu. Saya cabut keluar menjadi, kita aktekan jadi yayasan saat itu, belum sebuah akte perkumpulan yayasan, dan aktivitas KSP itu, kelompok Ekstra Pendopo itu menjadi pendampingan ke desa-desa, mendampingi Sungai Topra, Sokosong dan sebagainya di desa dan kampung-kampung, menjadi semacam LSM yang untuk aktivitas anak-anak alumni di sini di KSP itu. Kalau di kampusnya sendiri sekarang yang ada selain Tanggar Mamong, saya kira teaternya psikologi yang juga sudah mulai. Nah, sudah. Kalau ya dulu yang menjadi UKM-nya kampus universitas adalah KSP. Itu jadi sudah keluar dari kampus. Nah, kemarin kan saya sempat coba cari-cari ya, apa sih teater pendopo, apa sih teater taman siswa di Google, dan saya tidak menemukan sama sekali. Nah, kemudian yang saya temukan itu ada Kongres ke-20 yang dihadiri oleh para alumnus taman siswa itu, Pak. Apakah itu ada kaitannya dengan pencabutan teater pendopo dari taman siswa itu, Pak? Dari kampus itu? Ya, yang pasti kalau kongres dengan itu tidak ada kaitannya karena kita mencabut itu sudah lama sekali, sudah hampir 10 tahun lebih. Artinya sudah 2 kongres KPTS, Kongres Taman Siswa. Kemudian memang sayangnya aktivitas teater-teater yang ada di Taman Siswa di Pendopo dan sebagainya itu belum zamannya dunia maya ya, tidak terekam di sana karena. Tapi kalau teman-teman kepengen melihat bukti-bukti clippingnya, kita punya clipping koran yang sangat luar biasa, banyak sekali karena hampir setiap tahun itu 2 kali pertunjukan. Kalau yang teater Pendopo, kalau teater KSP, kalau teater Pendopo itu saya kira data-data di pemerintah kemarin juaraannya banyak sekali. Teater tema itu juga setahun saya mengajar di sana itu teater tema itu festival teater itu mesti dapat 14 piala. Jadi faktoran, sutradara, naskah, sebagainya itu langgannya segitu sampai pada kiri. Sampai pada satu titik pernah kita tidak boleh ikut lagi lomba. Jadi data di itu nggak ada, tapi coba nanti ketemunya paling teater KSP, teater kelompok sastra Pendopo dengan pendampingan dengan serikat perempuan, serikat pekerja PRT, pekerja rumah tangga. Karena di tingkat-tingkat awal mulai ada Google di Indonesia itu kita sudah mulai mendampingi pekerja rumah tangga dan pekerja seks komersial. Kita bikin pertunjukan yang judulnya Seh itu di Purna Budaya, masih ada di UGM, TBI ada di UGM. Itu pemainnya adalah 100 pekerja seks komersial. Itu menjadi headline koran, halaman 1 koran. Awal-awal ada grup teater masuk berita menjadi halaman 1, teater saya itu, teater KSP itu yang. Karena pemainnya menarik sekali, pemainnya 100 pekerja seks komersial yang ada di Sarakem dan Parangkusumo. Kemudian ada teater Dipo Wiyoto. Ini pun apa, Pak? Teater Dipo, bukan Dipo Wiyoto, teater Dipo. Teater Dipo. Teater Dipo itu kalau ketemu itu di sana karena berkaitan dengan ada Nerwia yang tinggal di Dipo. Kemudian beberapa anggota teater Dipo itu adalah orang-orang yang dekat dengan Pendopo. Ada Saparia. Jadi teater Dipo yang dipimpin oleh Mas Tertib Suratmo itu, yang didirikan Mas Tertib Suratmo ini ada sangat berkaitan dengan Pendopo Taman Siswa karena beberapa alumninya ada di sana. Kemudian kaitan antara teater Taman Siswa dengan teater Gandrik dan teater Dinasti itu seperti apa, Pak? Hubungannya, ceritanya. Jadi ini ya agak jauh ke belakang ya. Jadi teater Indonesia modern itu setelah teater Indonesia yang dipimpin Kerjo Mulyo, kemudian ada teater Indonesia itu dimulai dari Rendra. Ketika Rendra pulang dari Amerika, datang ke Jogja membuat satu konsep baru teater modern Indonesia. Rendra mendirikan Bengal Teater. Meski sebelumnya saat itu ada banyak grup-grup teater juga, tapi tidak model teater-teater yang sangat modern seperti sekarang. Yang modern dan arti teater yang melalui proses
latihannya dengan metode latihan modern, ada preposition, ada latihan vokal, ada latihan gerak, ada latihan blocking, posisi dan sebagainya. Itu konsep teater modern yang dibawa Rendra ke Indonesia. Kalau sebelumnya model-model latihan itu tidak dilakukan dengan metode dasar latihan tadi, ada preposition tidak, tapi ini dikenalkan pertama kali oleh Rendra. Rendra mendirikan Bengal Teater, kemudian beberapa anggota itu setelah Bengal Teater mendirikan teater lagi namanya Teater Alam, Teater Dinasti. Setelah itu ada Teater Arema, ada Teater Gajah Mada dan sebagainya. Namun saya menganggapnya ada sebuah grup besar yang menjadi cikal bakal teater juga adalah Dinasti dan Teater Alam. Nah, beberapa grup ini memiliki anak-anak grup, memiliki anggota-anggotanya itu punya mendirikan grup di kampungnya dan komunitasnya. Teater Alam ini yang pimpinan Aswara ini punya teater Siman, teater Tanya, teater KSP, kemudian di teater Dinasti ini ada turunan ke bawahnya ada Kiai Kanjeng, ada teater Perdikan, kemudian ada teater yang dibantu ini dan Pak UPT, Pak Giri Teater Bantu. Ini alur, kalau kita melihat alurnya itu alurnya ke Dinasti. Kalau di sini di kelompoknya Teater Alam ini ada teater beberapa teater SMA itu alurnya ke sini. Jadi ada dua patron besar di Jogja itu Teater Dinasti dan Teater Alam. Berarti teater Taman Siswa itu sudah lebih dulu daripada teater itu tadi ya Pak? Teater Taman Siswa munculnya itu setelah munculnya Teater Alam. Nurbia, pendiri Teater Pendopo yang ada di SMA Taman Madya itu kan anggota Teater Alam. Oh, Nurbia itu anggota Teater Alam, angkatan kakak saya. Jadi artinya mesti gitu. Perkembangan banyak grup teater di Jogja itu mesti pada induk-induknya, alur ke atasnya. Nenek moyangnya itu ada di dua teater itu. teater Dinasti dan teater Nah, meskipun ada di sini kelompok teater Arena punyanya Puskap itu, Pret Wibowo, Bambang Paninggeran itu ada di sini. Jadi petanya seperti itu. Kemudian Pak, saya ingin membawa pembicaraan ini ke hal-hal yang lebih general. Saya ingin berbicara tentang teater dan sastra. Bagaimana sih Bapak itu kemudian bisa sampai membuat naskah yang epik seperti Kakus atau WW dan buku-buku seperti Sajen dan apa itu? Seperti apa Pak proses kreatifnya? Ya, kalau saya basicnya wartawan. Saya kuliah itu jadi wartawan, pasti lupa saya ceritakan. Saya cari duitnya itu dengan cara wartawan, dengan cara menulis berita, menulis apapun, di samping bikin ilustrasi dengan saya. Tadi arahnya suka seni rupa itu karena saya bikin ilustrasi dunia cerpen, ilustrasi topiknya tentunya di koran-koran. Nah, ketika saya ke wartawan itu, sebelumnya kalau teman-teman di kampus ini akan kenal yang namanya majalah Pendopo Taman Siswa, majalah Pendopo. Itu yang dirikan saya pemretnya di sana dulu. Nah, seluruh perjalanan saya menggulek duit itu di dunia jurnalistik, perjalanan buang duit itu ke sastra dan teater. Jadi karena zaman itu tidak ada yang namanya pertunjukan pembacaan puisi, pertunjukan teater bisa menghasilkan duit, tidak ada, pasti buang duit. Sebagai orang yang aktif di dunia jurnalistik, saya itu terkadang menyikapinya, kenapa tidak saya temukan naskah-naskah yang pas dengan grup saya gitu. Karena sebuah grup teater itu akan lebih tepat bila dia bikin naskah sendiri daripada menggunakan naskah orang lain, karena penulisnya akan tahu karakter-karakter pemain-pemainnya, karakter tokoh-tokoh yang benar. Makanya saya bikin naskah itu, pertama kali saya bikin naskah itu perkutut dulu. Pertama saya nulis naskah itu untuk teater KSP. Jam saya itu meledak kelompoknya, dan itu humor lebih banyak gojekannya. Kemudian saya menjadi semacam ketagihan nulis naskah terus. Saya mulai banyak nulis naskah toprak, naskah teater, naskah sandiwara, naskah skenario. Kalau yang satu sisi ini lihat juga di skenario itu saya ada kan saya berbuat sesuatu mencari uang, satu untuk betul-betul untuk karya, untuk popularitas, untuk nama gitu. Nah,
yang skenario ini banyak pesanan-pesanan ini duit. Tapi yang naskah teater ini nggak ada naskah teater dibayar tuh nggak ada yang saya bikin tuh, kecuali sekarang ada dana itu baru saya bikin naskah itu bisa menghasilkan duit yang lumayan. Jadi saya mulainya itu, kalau saya menulis naskah itu pasti karena saya sedang menyiapkan untuk grup teater saya. Kalau pernah nonton pembacaan naskah saya ke Agus itu, saya sedang menulis naskah untuk semacam reuninya teater KSP, teater Mendung. Jadi teater KSP ini sudah keluar dari kampus, kemudian sekian tahun, sekitar 10-an tahun kita rindu untuk yuk bareng-bareng pentas lagi. Karena mereka sudah asik di desa, kita yuk pentas di panggung, kumpulkan dan saya bikin naskah kakus itu. Saya bikin, saya pentaskan di TV. Itu naskah reuni yang saya hafal sekali dengan karakter masing-masing pemainnya. Itu jadi kebutuhan. Jadi kalau saya nulis naskah itu kebutuhan grup. Ada pesanan grup juga. Misalnya saya kan punya teater anak-anak televisi, ada Dewan Teater Jogja, ada teater Surabaya. Kemudian ada beberapa kelompok yang itu kadang meminta saya untuk menulis naskah, itu saya bikin. Kalau korelasi antara teater dan sastra itu sendiri seperti apa? Hubungannya? Begini, jelaskannya agak sulit. Kalau teater itu tidak mesti dengan teks sastra, tidak mesti karena sebuah pertunjukan teater tanpa naskah pun bisa. Teater tubuh, teater gerak itu tanpa teks artinya. Tetapi sebuah pertunjukan teater yang itu menggunakan dialog itu pasti menggunakan sastra. Cuman perbedaannya kan karya sastra ini ketika sudah dibawa ke dalam panggung oleh sebuah grup teater, ini sudah bukan menjadi karya sastra lagi, karena ini menjadi karya teater. Dia berhenti ada di teks saat di latihan. Jadi ada orang yang kadang berpikir, Pak, kalau naskah seperti ini, naskahnya misalnya naskahnya Iwan Simatupang, saya pentaskan di panggung, bagaimana gitu? Itu kewenangan grup untuk menampilkan, mau diolah seperti apa, disesuaikan, diadaptasi boleh, tidak tanpa meninggalkan nama Iwan Simatupang. Karena dia mentransformasi karya sastra menjadi karya teater. Kadang orang kan tidak berani membawa teks sastra ini ke dalam dengan teater seutuhnya, padahal berbeda. Di dalam teks teater kadang ada sesuatu yang tidak pas. Gitu. Jadi ada perbedaan di sana, ada batasan-batasan.